Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi pagi ba'da subuh. Sebuah semangat baru dan ceria baru dalam kehidupan ini. Di pagi hari kita harus senantiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ucapan basmalah nan indah. Nah, satu permenungan yang akan kita sampaikan yang berkaitan dengan mukasafah. Ya, mukasafah atau ilham. Ada yang mengatakan ilham, ada yang mengatakan inspirasi. Nah, mukasafah. Apapun istilahnya begini. Di dalam kategori pembelajaran, ya, ketika kita sedang belajar, kita sedang kuliah, kita sedang menggapai ilmu, kita yang sedang berproses mencari jati diri, maka investigasi kepada ilmu, ya, tolebul ilmi adalah sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk menggapai. Apa itu ilmu? Nah, sebenarnya kita bicara ilmu adalah sesuatu yang baru yang kita tidak tahu. Ya, ilmu adalah sesuatu yang muncul di dalam kehidupan. Apapun bentuknya, ada nilai-nilai ilmu. Apapun bentuknya adalah nilai-nilai keilmuan. Pertanyaannya, dasar ilmu itu dari mana? Dari rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu yang mewujudkan muncul pertanyaan di dalam benak kita. Apa, bagaimana, dan mengapa. Itulah basic ingin tahu, ya. Nah, basic yang ingin tahu itu berkecamuk di dalam pikiran kita, ya, di dalam pikiran kita. Kemudian dalam pikiran kita mengotak-atik, mengolah, melakukan kontemplasi, mencari hukum sebab akibat, mencari hukum kausalitas. Nah, sedangkan dasarnya ilmu ada yang mengatakan observasi atau pengamatan. Nah, dari pengamatan kepada cerita dirinya, kehidupannya, kehidupan lingkungannya, bahkan cerita orang lain, ini menjadi inspirasi, ya, menjadi observasi dan pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, mereka melakukan analisa. Analisa pun sesuai dengan potensi, kemampuan, dan penyerapan yang ada dalam kasanah keilmuan seseorang. Ya, kasanah keilmuan seseorang. Nah, setelah itu baru mereka menimbang, mengevaluasi, kemudian melakukan catatan dalam benak. Ya, barangkali mereka juga menulis dalam kertas, dalam buku, dalam referensi keilmuan. Nah, setelah itu baru mereka tahu sebuah persoalan itu dibedah. Misalnya begini, kenapa itu mendung menjadi hitam? Oh, hitam ini adalah awan. Oh, di sana ada kandungan air. Oh, berproses jadi air hujan. Kenapa jadi air hujan? Kenapa jatuh ke bumi? Nah, kenapa butirannya kecil, partikelnya tidak besar? Nah, jadi itulah sebuah keilmuan. Nah, pertanyaannya, ilmu itu datangnya dari mana? Ya, ilmu itu datangnya dari mana? Nah, orang-orang yang paham bahwa manusia itu dilengkapi dengan akal sehat, diberi organ pikiran, diberi chip otak, diberi chip hafalan, maka seseorang ini akan bisa menghimpun khazanah ilmu. Ya, bayangkan flash disk sajalah, flash disk. Flash disk yang dengan kapasitas 32, ya. Dengan flash disk yang kapasitas 16 beda. Ya. Maka kapasitas itu mempengaruhi berapa daya tahan file yang disimpan. Demikian juga dengan otak manusia. Ketika masih muda, filenya luar biasa, penyimpanannya, daya ingatnya.
Tetapi ketika sudah mulai pikun, satu persatu akan berkurang. Ada istilah Jawa, kelotokan pengangen-angen, godhong pikir, manggono ing bumi suci. Semua angan-angan yang sudah lepas, mungkin pemikiran yang berumbai-rumbai yang sudah mulai lepas, diharapkan bersemayam di bumi suci. Artinya apa? Dalam rangka kebaikan. Maka otak kita, pikiran kita, selama bisa kita manfaatkan kepada sesuatu yang positif, itu namanya kebaikan jariah. Ya, kebaikan jariah, begitu. Nah, sumbernya di mana? Otak kita, pikiran kita, hati kita, itu sebenarnya satu kesatuan paket dari Sang Maha Pencipta, Allah Sang Kholik, Allah yang Maha Esa. Maka kita sering katakan qul huwallahu ahad gitu loh. Allah ya. Wah, siapa itu Allah? Terlalu sulit menjelaskan. Jangan bertanya siapa Allah. Cukup kita bertanya pada makhluknya Allah. Di balik makhluknya Allah ada Sang Pencipta jagat raya yang tersebar di makrokosmos. Ya, yang tersebar di makrokosmos. Nah, kembali, sumbernya dari mana sih sebenarnya inspirasi itu? Nah, makanya alam semesta, kehidupan, ketika chip kita dibuka, ya, seperti kamera, seperti shooting, bisa menangkap, bisa menyimpan, seperti video yang dibuat seseorang. Ya, bayangkan saja proses pembuatan video. Ya, secara otomatis alat ini merekam alam semesta dan terlihat, bisa diputar ulang. Itulah otak manusia, sama. Ketika terjadi peristiwa sesuatu yang terjadi pada seseorang, maka file itu akan tersimpan di dalam benak dan otak. Ya, dalam benak dan otak akan tersimpan. Nah, gitu. Terus bagaimana proses cara belajarnya? Kita ambil singkat saja. Jadi pembelajaran seseorang itu variatif ya. Ada yang menggunakan jalur muamalah, ada yang menggunakan jalur mukasafah. Apakah itu muamalah? Muamalah adalah proses ketika kita sedang mencari tahu, misalnya kita lewat, Google atau referensi kitab atau referensi yang lain, ya. Kita cari pustaka di dunia online. Nah, disitulah kita sedang melakukan proses muamalah, berpikir, merenung. Ya, itu dengan cara muamalah, belajar, membaca, menghafal berbagai kitab, mungkin Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, kitab hikam, semuanya dipelajari. Proses mata indera mencerna pembelajaran tersebut dalam buku, dalam kitab, dalam referensi, itu namanya muamalah. Itu berproses, ya. Itu mujahadah, bekerja keras untuk meraih itu. Nah, ada juga cara-cara lain yang ini tidak lazim dengan cara-cara mukasafah. Maka mukasafah ini lahirlah insting, feeling, indera keenam. Nah, dasarnya dari mana? Ruhyah. Jadi yang menangkap cahaya mukasafah bukan cahaya akal, tapi cahaya kolbu. Ya, cahaya kolbu yang ditanamkan di dalam jasad seseorang itu menggapai langit, menggapai semesta alam, maka lahirlah mukasafah, lahirlah ilham feeling. Tapi hakikatnya sebenarnya ilham feeling mukasafah itu ditempuh setelah seseorang melakukan mujahadah. Seseorang telah menembus hawa nafsu, terus berpikir, maka pada titik tertentu kebeningan hati seseorang memunculkan mukasafah. Semua referensi jagat ilmu disuntak,
dikirimkan ke pikiran dia, ke hati dia. Caranya bagaimana? Sederhana sebenarnya. Membuka cif mata hati, membuka cif mata batin, membuka cif rohani, maka lahirlah ilmu laduni. Ya. Tapi ada persyaratan, iya. Ada persyaratan spiritual, ruhiyah, dengan cara istighfar sebanyak-banyaknya, menghiasi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat baik. Ya. Setelah itu nanti beningnya hati, ketika cif itu dibuka, ketika jendela hati itu dibuka, pintu hati dibuka, maka jangan kaget, akan ada cahaya basiroh, akan ada berbagai referensi ilmu yang ketika kamu lihat dengan mata, kamu dengar dengan telinga, akan masuk ke hati dan pikiran kita. Itu kawanku, sekedar permenungan hari ini. Semoga menjadi nilai manfaat bagi kita, manfaat di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang. Kalau ada kurangnya berarti dari kelemahan, kedhaifan saya pribadi. Sebaiknya kalau ada kebaikan seiring dengan hidayah dan inayah Allah. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Bahagiaku, bahagiamu, dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.